Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Putri Sabrina, NIM 0120230084. Saya Ita Natalia, NIM 0120230090. Saya Sinta Sinatulillah, NIM 0120230104. Kami mahasiswi SDI Alusmani dari MPIB semester 3. Nah, kami di sini akan menjelaskan tentang dimensi-dimensi komunikasi organisasi pendidikan mata kuliah komunikasi organisasi pendidikan. Yuk sama-sama kita simak apa saja sih dimensi-dimensi dalam komunikasi organisasi pendidikan. Next for watching. Nah, dalam dimensi komunikasi organisasi ini terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi komunikasi internal dan dimensi komunikasi eksternal. Yang pertama yaitu peran komunikasi internal dalam organisasi. Menurut Catlip, Center, dan Broom, komunikasi organisasi terdiri dari pernyataan visi dan juga pernyataan misi. Perbedaan antara visi dan misi yaitu jika pernyataan visi itu memberikan gambaran kepada sebuah organisasi tentang tujuan yang luas. Sedangkan pernyataan misi itu membantu karyawan untuk menentukan prioritas dan tujuan sehingga organisasi berkomitmen untuk mencapai misi dalam pernyataan tersebut. Yang kedua yaitu tentang definisi komunikasi internal. Menurut Lawrence de Brennan, komunikasi internal yaitu pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan atau organisasi guna terwujudnya tujuan perusahaan dengan strukturnya yang khas atau organisasi, dan pertukaran gagasan itu berlangsung secara horizontal dan vertikal di dalam perusahaan yang menyebabkan pekerjaan atau operasi dan manajemen berlangsung. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal ini terdiri dari komunikasi upward, komunikasi downward, dan komunikasi dua arah atau komunikasi antara pimpinan dan bawahan, dan komunikasi antara bawahan dan juga pimpinan. Menurut Katz dan Kahn, ada 5 jenis tipe khusus komunikasi downward, yaitu yang pertama job instruction, yang kedua job rasional, yang ketiga prosedur and praktik, dan yang keempat feedback, dan yang kelima yaitu indoctrination of goals atau doktrin atas tujuan. Dalam komunikasi upward memiliki 4 tipe khusus, yaitu yang pertama informasi tentang sikap pekerja, yang kedua pengembangan yang signifikan, yang ketiga kesalahan yang memungkinkan yang menurunkan efisiensi, yang ketiga yaitu kesalahan yang dapat menurunkan efisiensi, dan yang keempat masalah yang tidak diketahui jalan keluarnya oleh pekerja. Kedua yaitu komunikasi horizontal. Berikut fungsi-fungsi komunikasi horizontal. Yang pertama yaitu memperbaiki koordinasi tugas, yang kedua upaya dalam pemecahan masalah, yang ketiga saling berbagi informasi, yang keempat upaya dalam pemecahan konflik, dan yang kelima yaitu membina hubungan melalui kegiatan bersama. Untuk meningkatkan komunikasi horizontal, perusahaan dapat melakukan yang pertama yaitu melatih karyawan dalam kerja sama tim, yang kedua membangun sistem penghargaan berbasis pencapaian tim, dan yang ketiga yaitu mendorong partisipasi penuh dalam fungsi tim, yang ketiga yaitu komunikasi diagonal. Nah, komunikasi diagonal ini yaitu komunikasi antara pimpinan seksi dengan seksi-seksi yang lain. Nah, mengenai paparan komunikasi tadi yang sudah disampaikan dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Nah, dalam gambar tersebut menunjukkan 4 arah aliran informasi dan menunjukkan adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab antara pimpinan dan anggota organisasi tersebut. C. Klasifikasi komunikasi internal. Itu ada 2. Yang pertama komunikasi
kelompok. Yang kedua, komunikasi persona. Komunikasi persona itu bisa berlangsung dengan dua cara. Yang pertama yaitu komunikasi bertatap muka, yang kedua komunikasi dengan media. Yang kedua, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok itu bisa berlangsung dengan dua cara. Yang pertama yaitu komunikasi kelompok kecil, yang kedua komunikasi kelompok besar. Kelompok komunikasi kecil keuntungannya yaitu yang pertama terdapat kontak pribadi, yang kedua umpan balik bersifat langsung, yang ketiga suasana lingkungan komunikasi yang dapat diketahui. D. Strategi komunikasi internal. Yang pertama distribusi pesan, yang kedua pemilihan saluran, yang ketiga pengembangan channel dan administrasi, yang keempat manajer lini, yang kelima desain pesan dan produksi, yang keenam komunikasi proyek. Definisi komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah semua cara yang dilakukan oleh organisasi untuk berkomunikasi dengan halayak yang dijadikan sasaran organisasi. Tujuannya yaitu menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara organisasi dengan halayak. F. Bentuk komunikasi eksternal. 1. Komunikasi dari organisasi ke halayak. Dengan adanya hubungan baik dengan pihak media sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi, masalah yang dijumpai tersebut kemungkinan besar tidak akan terlalu sulit untuk mengatasinya. Yang kedua, komunikasi dari halayak ke organisasi merupakan feedback atau umpan balik sebagai efek dari kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Komunikasi dari halayak ke organisasi biasanya dilakukan dengan cara secara langsung dan secara tidak langsung. Komunikasi lebih banyak dilakukan oleh kepala hubungan masyarakat daripada pimpinan sendiri. Yang dilakukan oleh pimpinan sendiri hanyalah hal-hal yang penting, yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Sedangkan yang lainnya dilakukan oleh manajer public relations, yang dalam kegiatan komunikasi eksternal merupakan tangan kanan pimpinan organisasi. Sekian penyampaian dari kami. Semoga teman-teman dapat memahami bagaimana dimensi-dimensi komunikasi organisasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.